Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kita selalu diberi kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Pada video kali ini, kita akan belajar mengenai langkah-langkah menyusun makalah dan menyajikan makalah. Menentukan topik. Tahap pertama dalam membuat makalah adalah menentukan topik. Dalam menentukan topik, sebaiknya memilih topik yang kalian kuasai dan kalian memiliki wawasan dalam topik tersebut. Misalnya, setelah kalian mendapat tema bahasa, kemudian kalian harus mencari topik yang lebih spesifik. Misalnya, kalian adalah orang Malang dan mengerti bahasa Walian. Jadi, topik yang bisa kalian pilih adalah bahasa Walian. Menentukan judul. Setelah kalian menentukan topik, langkah selanjutnya adalah menentukan judul makalah. Tentukanlah judul yang menarik, jelas, dan spesifik. Judul yang menarik akan membuat pembaca tertarik untuk membaca makalah yang telah kalian buat. Judul yang spesifik dan jelas bertujuan agar judul dapat mewakili isi dari keseluruhan makalah dan penyusunannya hanya fokus pada topik pembahasan. Misalnya, setelah kalian menentukan topiknya adalah bahasa Walian, kemudian kalian harus mencari judul yang menarik, spesifik, dan jelas, seperti penggunaan bahasa Walian di SMA Negeri 4 Malang. Yang selanjutnya adalah membuat kerangka dan mengumpulkan bahan. Setelah menentukan judul, langkah selanjutnya adalah membuat kerangka dan mengumpulkan bahan. Dalam membuat kerangka, sebaiknya disusun berurutan dan membuat inti dari setiap bagian yang terdapat pada pendahuluan dan pembahasan. Sedangkan dalam mengumpulkan bahan, kalian bisa mendapatkannya dari manapun, baik buku, koran, maupun internet. Namun, harus sesuai dengan apa yang kalian bahas. Misalnya, latar belakang berisi tentang fenomena bahasa Walian yang unik. Kemudian, rumusan masalah dan tujuan penelitian berisi tentang pengertian bahasa Walian, sejarah bahasa Walian, dan penggunaan bahasa Walian di SMA Negeri 4 Malang. Selanjutnya, pembahasan berisi mengenai pengertian bahasa Walian, sejarah bahasa Walian, dan penggunaan bahasa Walian di SMA Negeri 4 Malang. Membaca sumber pustaka dan bagian yang akan dirujuk. Setelah membuat kerangka, kalian harus membaca sumber pustaka, baik dari buku, koran, internet, dan lain-lain. Pilihlah sumber pustaka yang relevan dengan pembahasan kalian, dan pilihlah sumber pustaka yang terpercaya. Setelah itu, kalian harus menentukan bagian mana yang akan kalian rujuk. Rujuklah bagian yang bisa menunjang dan memperkuat argumen atau pendapat kalian. Misalnya, ada sebuah kalimat pendapat. Ada beberapa kata yang mengalami perubahan arti ketika menjadi bahasa Walian. Kalimat tersebut merupakan sebuah pendapat. Kemudian, kalimat tersebut diperkuat dengan tulisan setelahnya yang merujuk dari sumber pustaka. Ada kata ebes bla 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 dan diakhiri dengan nama penulis dan tahun terbit. Karena tulisan ini diambil dari website, maka di akhir kalimat harus diberi nama penulis dan tahun terbit. Jika mengambil dari buku, maka penulisannya adalah buka kurung, nama penulis, koma, tahun terbit, titik 2, halaman, tutup kurung. Menyempurnakan draft atau kerangka yang telah disusun. Langkah yang terakhir dalam membuat makalah adalah menyempurnakan draft atau kerangka yang telah disusun. Dalam menyempurnakan makalah, sebaiknya melakukan secara sistematis, sesuai dengan struktur makalah, mulai dari bagian pendahuluan hingga daftar pustaka. Dalam tahap ini, cek kembali penggunaan ejaan, pilihan kata, bahasa yang digunakan, kalimat, dan penulisan daftar pustaka. Menyajikan makalah. Nantinya, makalah yang telah kalian buat akan dipresentasikan. Dalam sebuah presentasi, terdapat 4 partisipator. Partisipator dalam presentasi diskusi terdiri dari moderator, notulis, pemateri, dan audiens.
Semuanya memiliki peran masing-masing yang harus diperhatikan dalam pelaksanaan diskusi, seminar, dan sebagainya adalah penggunaan bahasa. Karena sifatnya resmi, maka bahasa yang digunakan harus baku. Kecuali jika ada bahasa yang tidak baku masuk ke dalam materi pembahasan, seperti kata ebes tadi. Yang pertama ada moderator. Moderator adalah orang yang bertugas memandu, menengahi, dan mengawasi jalannya diskusi, seminar, dan sebagainya. Peran moderator ada 5. Yang pertama, mengatur waktu dalam presentasi. Yang kedua, membuka diskusi atau seminar. Yang ketiga, mempersilahkan pemateri untuk presentasi. Yang keempat, membuka dan mengatur sesi tanya jawab. Yang kelima, menyampaikan kesimpulan. Yang kedua ada notulis. Notulis adalah seseorang yang mencatat hasil jalannya diskusi dari awal hingga akhir. Sedangkan catatannya bernama notula. Notula merupakan catatan singkat yang berisi hasil dari jalannya diskusi dari awal hingga akhir. Jadi, tugas dari seorang notulis adalah hanya mencatat jalannya diskusi. Namun, ada hal-hal yang harus ditulis dalam notula. Yang pertama, judul. Yang kedua, tempat pelaksanaan. Yang ketiga, waktu pelaksanaan, baik hari, tanggal, dan jam. Yang keempat, nama pemateri. Yang kelima, daftar pertanyaan yang diajukan oleh audiens. Dan yang keenam, tanda tangan pimpinan dan notulis. Yang ketiga, ada pemateri. Pemateri adalah penyaji makalah di suatu seminar. Biasanya, pemateri lebih dari satu, yang cara penyajiannya dilakukan secara bergantian. Peran dari pemateri ada 3. Yang pertama, menyiapkan materi. Yang kedua, menyampaikan materi melalui presentasi. Yang ketiga, menjawab pertanyaan dari audiens. Yang terakhir dari partisipator dalam sebuah presentasi adalah audiens. Audiens adalah seorang yang ikut berperan serta dalam kegiatan diskusi, seminar, dan sebagainya. Peran dari audiens ada 2. Yang pertama adalah menyimak presentasi yang disampaikan oleh pemateri, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan. Itu tadi materi mengenai langkah-langkah menyusun dan menyajikan makalah. Jika ada pertanyaan, silakan hubungi ke kontak di atas atau tulis pertanyaan kalian pada kolom komentar di bawah ini. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.